Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi Windows 7 di komputer atau laptop kalian. Tentu saja yang harus kalian ketahui adalah OS Windows 7 sudah tidak didukung atau sudah tidak ada. Langsung saja. Pertama, yang harus kalian lakukan untuk menginstal Windows 7 adalah kalian tancapkan flash drive ke port USB. Jika sudah, kalian juga harus memiliki aplikasi Rufus dan ISO Windows 7. Selanjutnya, kita jalankan aplikasi Rufus. Di sini, jika USB flash drive sudah terdeteksi, kalian pilih Select untuk memilih OS Windows 7. Selanjutnya, di sini pada bagian partisi MBR, target sistemnya adalah BIOS atau UEFI CSM, dengan kata lain Legacy, GPT UEFI. Kita akan menggunakan yang MBR, dengan kata lain BIOS Legacy. Selanjutnya, kalian pilih tombol Start, maka flash disk akan terformat. Hanya saja, jangan lupa backup data di USB flash drive kalian. Jika terformat, berarti datanya semuanya akan terhapus. Selanjutnya, kalian pilih OK. Sudah selesai. Sekarang label flash drive kalian seperti ini. Di sini flash drive kalian akan tetap ditancapkan. Hanya saja di flash drive kalian lebih baik kalian taruh browser versi portable. Kenapa? Karena browser di Windows 7 sudah tidak didukung lagi. Jadi, jika kalian melakukan install Windows 7, nanti ketika sudah selesai, kalian bisa langsung menggunakan browser versi portable. Sekarang saya akan membuatkan instalasi dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Di sini sama saja memasukkan flash drive ke port USB. Pada pengaturan ini, sama saja kalian memilih ingin menggunakan Legacy atau UEFI. Bedanya seperti apa? Di sini, jika kalian membuat installer Windows 7 dengan menggunakan Rufus, kalian lakukan restart komputer, langsung kalian masuk ke BIOS. Jadi, jika kalian memilih MBR, tampilannya akan seperti ini. Jika UEFI atau GPT, maka akan terdapat Windows Boot Manager. Sebagai contoh, di sini enable EV, saya akan menggunakan mode UEFI. Pilih Next. Sekarang kita sedang masuk ke boot. Tampilannya akan seperti ini. Terdapat keterangan UEFI. Sedangkan jika masuk ke BIOS, pada bagian Boot Manager, tampilannya akan seperti ini, UEFI. Jika motherboard kalian versi lama hanya mendukung MBR atau belum menggunakan UEFI,
Di sini pada Windows 7 tidak mendukung UEFI atau GPT. Entah tulisannya di sini apa, sepertinya terdapat keterangan. Jadi, saya kembali harus menggunakan versi MBR. Di sini, seperti yang kalian lihat, ini adalah versi MBR. Jadi, jangan lupa kalian taruh posisi boot. Jika tidak masuk seperti ini, kalian pindahkan posisi boot flash drive kalian menjadi paling atas. Caranya adalah kalian pilih dan kalian gunakan biasanya tombol F6. Bisa juga tombol plus dan minus. Kalian juga bisa langsung memilihnya dengan menekan tombol Enter. Kalian bisa langsung memilih menjadi flash drive. Di sini menggunakan F6 dan F5 untuk naik dan turun. Jadi, setiap merek laptop atau merek motherboard bisa berbeda-beda. Jadi, kalian pilih prioritas paling atas. Sekarang kembali di sini kita pilih bahasa, waktu, dan currency. Pada bagian ini bisa kalian lakukan belakangan. Pengaturan keyboard, pilih next, install no. Selanjutnya di sini kalian pilih I accept. Next. Di sini kalian bisa langsung memilih next atau kalian pilih new seperti ini. Apply. Jadi terserah kalian. Kalian buat nama akun. Kalian juga bisa memasukkan password jika ingin. Kalian bisa memilih waktu sesuai zona waktu kalian. Di sini saya akan memilih UTC plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Di sini kalian bisa memilih apakah kalian di rumah, pabrik, atau tempat kerja. Di sini pada bagian bawah terdapat keterangan. Jika kalian tidak yakin, kalian pilih public. Sudah selesai. Sekarang kalian sudah berhasil melakukan instalasi Windows 7. Ini adalah memori awal Windows 7, yaitu 512 MB. Tentu saja semakin banyak aplikasi yang kalian install, memorinya akan semakin naik. Di sini kita jalankan Internet Explorer. Di sini
akan terdapat keterangan kalian tidak akan bisa terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa menggunakan Internet Explorer. Di sini, jika kalian belum melakukan instalasi driver VGA, resolusi maksimalnya adalah segini. Tidak sesuai dengan resolusi maksimal di monitor. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.